Halo teman-teman dari Ajaib Sekuritas. Terima kasih ya yang udah ngirim pertanyaan di question box kemarin. Sekarang gue akan coba jawabin satu persatu pertanyaan yang menurut gue bisa gue jawab. Pertanyaan dari Randy_Aditya Sandi. Cara investasi buat pemula dong. Pertama gue harus nanya dulu kalau lo pemula yang mau belajar atau yang tidak mau belajar. Yang tidak mau belajar juga nggak apa-apa, tetap bisa investasi, tapi jangan di instrumen investasi yang berisiko tinggi seperti saham misalnya, karena itu memerlukan kebutuhan belajar dari masing-masing individu untuk bisa sukses di investasi tersebut. Tapi kalau misalnya memang udah belajar dan nggak bisa, tentu aja akan ketemu di tengah-tengah tuh. Mungkin lo bisa coba yang di reksadana saham atau reksadana campuran dan sebagainya, karena itu menurut gua nggak perlu pemahaman yang gimana-gimana lah buat bisa sukses investasi di situ. Jadi saran gue ya, cari tahu lo orangnya yang seperti apa. Pertanyaan selanjutnya dari Kampriok_. Mending mana investasi saham atau reksadana saham? Jawabannya tergantung. Kalau lo bisa milih saham sendiri, lo rela ngabisin waktu sedikit untuk baca laporan keuangan dan memilah-milah mana saham yang bagus di antara satu sektor yang sama, silahkan. Menurut gua akan lebih baik saham, karena ya sudah banyak lah buktinya itu. Tapi kalau misalnya ya setengah-setengah lah, masih bisa berisiko, masih bisa ngeliatin minus 20% masih oke, minus 10% masih oke, silahkan pilih reksadana saham. Itu kalau lo nggak punya waktu ya, atau nggak punya keinginan untuk pelajarin perusahaannya ngapain aja. Jadi dua-duanya akan baik, tergantung dengan lo orangnya yang kayak gimana. Pertanyaan dari Andri Putra 1983. Pelajaran dasar yang harus diketahui investor baru apa saja, Kak? Pelajaran dasarnya adalah kalian kalau mau jadi investor, mau nggak mau harus belajar soal laporan keuangan. Tapi tidak perlu expert amat untuk bisa sukses di pasar modal. Nggak harus jadi sarjana ekonomi dulu, nggak harus jadi akuntan yang ahli dulu, itu nggak perlu. Mengapa seperti itu? Karena sebenarnya rasio-rasio sederhana itu sudah sangat cukup untuk bisa membantu kita pilih perusahaan yang bagus. Coba misalnya teman-teman bukalah ceritanya Pak Lau Keng Hong dengan dia pakai rasio-rasio sederhana dan kesabaran yang super lama, super sabar, beliau bisa mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat baiknya gitu. Ini pertanyaan yang gue suka nih. Pertanyaan dari Angga FYZ. Bang, apakah kalau mau jadi investor harus mempunyai modal yang besar? Jawabannya adalah enggak harus. Dulu gue meyakini harus. Waktu gue belum ada ilmunya, itu sekitar 5 tahun lalu. Kan enak ya punya 1 triliun, untuk untung 1% aja udah berapa? Untung 10% aja udah 100 miliar. Tapi pertanyaannya adalah, ketika kita punya uang katakanlah 10 miliar, apakah kita berani untuk naruh ke saham 10 miliar? Gitu. Karena case-nya akan berbeda saat kita nanti punya duit gitu. Bisa jadi nggak berani, bisa jadi nggak tahu apa yang mau dibeli. Jadi yang paling baik adalah dengan dana yang tersedia saat ini, disisihkan aja sekitar 10-20% income, masukin ke saham-saham, lalu dicek kita cocok nggak ke saham pilihan kita. Maksudnya cara kita milih saham dan lain-lain. Pertanyaan dari Della Urn _3 kali. Kalau masih awal, belum pernah investasi, reksadana, kripto, enaknya ngapain, Kak? Biar cuan ngalir terus. Kerja, Della. Jawabannya kerja. Lalu kerja, ngumpulin duit yang banyak, sisihin 10-20% tiap bulan, lalu masukinlah ke macam-macam instrumen investasi ya. Yang kalau mau langsung ke saham juga boleh, kalau mau pelan-pelan dulu deposito dan segala macam silahkan aja gitu. Tapi ya, untuk jawaban yang tadi, biar cuan ngalir terus ya kerja, karena investasi itu tidak dijamin pasti untung gitu. Salah satunya investasi yang dijamin pasti untung itu pasti investasi bodong. Gua sangat yakin hal itu. Pertanyaan dari Komaria 7128.
gimana sih Kak cara analisis saham itu bagus apa enggak? Oke, untuk itu mas sebenarnya tadi gue udah nyebutin ya, dari salesnya lah, gross marginnya, net profit, arus kas, yang semuanya itu berada di laporan keuangan. Kalau kita menemukan saham yang sekiranya semuanya baik gitu ya, dari rasio-rasio yang kita sebutin tadi minimal gitu ya, mungkin aja itu adalah perusahaan yang baik. Tapi yang jadi problemnya adalah tidak semua perusahaan baik itu harganya baik juga. Karena dari kasus yang paling terkenal itu ada Unilever, itu perusahaan yang sangat baik, cuman dia dijual di harga yang sangat mahal dulu gitu ya. Maka dari itu dia sampai hari ini turun dari sampai 5.000, 4.000, hari ini mungkin 3.000 seingat gue ya. Tapi nah itu challenge-nya adalah kita harus menemukan juga perusahaan yang baik dan juga dijual di harga yang baik. Pertanyaan selanjutnya dari Grace Sansia, ada 2 pertanyaannya. Kak, bagaimana sih cara mengelola risiko investasi? Dan yang kedua, dan bagaimana cara menghindari investasi bodong? Nah, ini menarik. Cara mengelola risiko investasi itu mau nggak mau kita banyak belajar soal instrumen tersebut. Karena bagaimanapun kalau saham, sebaik-baiknya saham, kalau kita nggak belajar sebelumnya, risikonya akan besar sekali. Bisa kehilangan uang yang banyak kalau kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Ya, pasar saham itu bisa sangat mudah jadi meja judi kalau kita nggak tahu apa yang kita lakuin gitu. Asal beli berharap untung. Bedanya kan sama flipping a coin gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi harus belajar untuk yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menghindari investasi bodong. Ini cukup sederhana kalau dari gue sendiri. Jadi tipsnya adalah kalau ada seseorang ataupun suatu lembaga yang memastikan dia bisa menghasilkan return lebih besar dari 6% setahun ya, 6% setahun dia pastiin, 10% per tahun, lu harus udah curiga. Apalagi biasanya investasi bodong itu yang menggiurkan adalah 30% setahun, 10% per bulan Kak, 15% per proyeknya berapa lama? 2 minggu. Wih, menarik banget. Suntik modal ke sini, returnnya berapa? 10% dari total ini. Kalau duit lo 50 juta, kita bisa ngasih 50% dalam jangka waktu yang sama 1 bulan. Karena itu pasti bohong, itu pasti bodong. Kenapa 6%? Karena 6% adalah rate yang mampu dipastikan oleh obligasi negara. Negara aja hanya mampu 6% memastikan. Kalau ada yang lebih daripada itu, kita patut curiga. Pertanyaan dari traderku_313, apa solusinya investor agar tidak jadi trader di kala saham yang turun di bawah risiko yang tidak bisa ditanggung? Menurut gua, investor itu boleh salah. Warren Buffett, Peter Lynch, itu investor dunia, pernah salah. Dan Warren Buffett dia bilang dia sering salah. Buat gua sendiri, batas bawah kesalahan yang bisa gua toleransi adalah kalau saham yang gue beli itu turun 40% dari harga yang pertama kali gue beli. Misalnya gue beli saham warung A harganya 1.000, lalu dia setelah sekian lama turun sampai ke harga 600. Berarti mungkin aja tesis gue salah, dan sangat mungkin tesis gue salah, dan gue harus meng-cut loss si perusahaan itu gitu. Kalau kalian ya bebas-bebas aja batas bawahnya mau berapa. Maksud gue memiliki batas bawah itu adalah untuk meminimalisir terjadinya ya loss of capital yang terlalu banyak gitu. Karena kan kalau Peter Lynch bilang 10 pilihan saham kalian kalau benar 6 aja itu udah menjadikan kalian investor yang sukses. Jadi kita harus open bahwa kita sangat bisa salah gitu. Dan dengan adanya batas bawah itu akan menyebabkan kerugian kita jadi ada limitnya. Jadi bukan jadi investor yang nyangkut atau apa. Jadi kita berdamai dengan diri sendiri bahwa kita salah, yes. Tapi ya udah kita alokasikan 60% sisanya ke perusahaan-perusahaan yang lain, dengan yang lalu-lalu itu dijadikan pelajaran buat kita. Mungkin kurang lebih gitu juga. Pertanyaan dari Jason_Budianto. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mirip soal trading ya. Cara technical analysis yang benar, timing buy dan sell-nya. Jujur gue bukan trader dulu ya, trader asal-asalan. Kalau sekarang gue nggak ngerti sama sekali, dan ini bukan kompetensi gue, jadi gue nggak bisa jawab
terlalu banyak ya. Tapi menurut gua sendiri sebagai investor, untuk timing the market is impossible. Jadi nggak mungkin untuk bisa timing benar-benar ini harga paling bawah dan besok mungkin udah naik dan besok pas naik, itu nggak mungkin. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali secara beruntun benar mungkin itu hanya kebetulan, tapi apakah bisa konsisten selama puluhan tahun timing the market, menurut gua agak impossible. Dan sampai hari ini belum pernah dengar ada orang yang puluhan tahun bisa timing the market. Pertanyaan selanjutnya dari Nirwana_41. Cara supaya bisa konsisten invest dan cara atasi kebutuhan yang kadang nggak kekontrol gimana? Ada 2 pertanyaannya berarti ya. Yang pertama itu biar konsisten adalah mau nggak mau kita harus menyisihkan 10-20% dari income, lebih banyak akan lebih baik, untuk kita pakai berinvestasi. Nggak mesti di pasar modal, tapi nggak mesti di saham, bisa di mana aja sebetulnya investasi. Untuk pertanyaan yang kedua, cara atasi kebutuhannya adalah ya mau nggak mau kita harus sedia dana darurat. Bukan mau nggak mau, harus sedia dana darurat 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan. Karena apa? Karena kita harus gunakan uang buat investasi di pasar modal, minimal uangnya nggak kepake 2-3 tahun ke depan. Kalau bisa lebih baik, lebih dari 3 tahun nggak kepake, kira-kira akan lebih baik. Pertanyaan dari Aduzar_i. Investor pemula banget, gua belajar fundamental dan lain-lain. Tapi sekarang malah agak trauma soalnya portofolio merah semua. Nah, udah belajar pun bukan berarti itu adalah jaminan untuk sukses. Ya, udah belajar banyak belum tentu sukses. Karena tadi investor bisa salah. Sekarang coba lu perhatiin portofolio lu itu minusnya kenapa dan berapa banyak. Apakah lebih dari 40%? Kalau lebih dari 40%, mungkin gue bisa saranin ke lu, mungkin analisa lu salah. Sangat mungkin, karena investor sangat mungkin analisanya salah. Maka dari itu, dari kesalahan-kesalahan yang kita buat, ya kita pelajari yang salah itu, supaya di kemudian hari kita nggak mengulangi kesalahan yang sama dan kita lebih ngerti. Oh, dulu gue sahamnya minus karena ini. Justru lagi minus ini, saatnya muhasabah. Lalu udah benar belum milih saham yang kemarin itu?